Ya pemirsa, berita pertama, guna memastikan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD berjalan lancar, PLT Wali Kota Pekalongan Haji Salahuddin beserta jajaran meninjau pelaksanaan SKD hari kedua di titik lokasi ujian yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus, Senin siang 11 November 2024. Dari total 1.690 pelamar yang lolos seleksi administrasi di Tilok Unimus yang digelar 2 hari mulai Minggu sampai dengan Senin 10 sampai dengan 11 November 2024, ada sekitar 1.488 orang peserta calon pegawai negeri sipil tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti SKD. Sementara sisanya terlebih dahulu mengikuti SKD yang tersebar 16 tilok lainnya sejak 19 Oktober 2024 lalu. Mereka akan bersaing memperebutkan 50 formasi CPNS tahun 2024 yang dibuka oleh pemerintah Kota Pekalongan. Usai meninjau, Salahuddin mengaku bersyukur pelaksanaan SKD CPNS pemerintah Kota Pekalongan tahun 2024 berjalan lancar. Ia pun mengingatkan kepada seluruh peserta SKD CPNS untuk tidak percaya kepada oknum calo yang mengaku bisa membantu kelulusan. Menurutnya, pada seleksi yang berbasis komputer assisted test atau CAT ini sudah sangat transparan dan objektif. Hasil seleksi tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun karena nilai langsung muncul setelah peserta selesai tes. Salahuddin berpesan kepada para peserta seleksi CPNS agar fokus, optimis, dan tenang selama proses ujian berlangsung. Pihaknya optimis dengan keyakinan, bulatnya tekad serta doa dari keluarga, cita-cita dan harapan para peserta semua tercapai. Kita berharap ada dua sisi yang harus diperhatikan. Kita nggak hanya menuntut kepada calon saja, tapi kita juga harus menyampaikan kepada senior-senior yang menjadi PNS untuk kita contoh yang baik, supaya harapan pemuda mereka menjadi PNS yang kompeten, yang kemudian selalu mematuhi aturan perundangan, itu lebih mudah untuk tercapai. Karena kalau yang baru-baru senior yang sudah tetap termasuk tataran paling bawah itu kita harapkan punya kompeten yang bagus, tapi seniornya memberikannya yang bagus, ya mereka akan sedikit. Tapi saya yakin teman-teman pejabat Pekalongan masih sebagian besar. Kepala BKPSDM Kota Pekalongan Rusmani Budiharjo menerangkan, dari jumlah peserta 1.488 orang yang lolos seleksi administrasi, hanya 1.378 orang yang hadir melaksanakan SKD di Unimus. Sementara 110 orang lainnya tidak hadir mengikuti tes atau otomatis dinyatakan gugur. Ia berharap peserta SKD tetap percaya diri pada kemampuannya sendiri sehingga bisa lolos menjadi ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Untuk tes CPNS hari ini seperti apa, Bapak? Alhamdulillah ini hari kedua untuk titik lokasi Unimus untuk Kota Pekalongan. Kemarin sudah ada 1 sesi, hari ini rencana 3 sesi. Alhamdulillah untuk sesi pertama berjalan dengan lancar dan kemarin juga berjalan dengan lancar, hanya saja yang kemarin ada 9 peserta yang tidak hadir. Kemudian yang pagi ini sesi 1 ada 31 peserta yang tidak hadir. Dalam selama ini dari kemarin tes ada kendala apa saja nih, Pak? Secara umum tidak ada, hanya saja kami menghimbau untuk teman-teman calon peserta tes itu mematuhi aturannya sudah kami share, terkait dengan pakaian, kemudian peralatan yang dibawa cukupnya saja, kemudian sepatu jubah hitam karena itu aturan baku dari PKN. Ya, kalau jumlah pesertanya ini seperti apa, Bapak? Kalau jumlah peserta kan total kan kami ada 1.600 yang memenuhi persyaratan, hanya saja yang untuk di titik lokasi Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang itu hanya ada 1.100. Ya, ada beberapa pelamar yang ada di titik lokasi di Jogja, di Jakarta, dan tempat lain yang dikuasakan. Kami kuasakan kepada BKN setempat untuk memfasilitasi. Jadi hanya di Unimus kami dari BKPSDM
memberikan dukungan supporting personel untuk pelaksanaan tes CPNS. Ya, untuk nanti tahapan selanjutnya setelah ini seperti apa, Bu? Oke, ini nanti kan ada diambil 3 besar di masing-masing formasi. Kita ada 50 formasi, normalnya ada 3 personel di setiap formasi sehingga ada 150. Hanya saja yang untuk formasi disabilitas kita tidak ada pendaftar. Ada 1 pendaftar tapi tidak memenuhi syarat, sehingga Ada 1 pendaftar tapi kosong. hingga ada kekosongan, Pak. Iya. Terus itu nanti seperti apa, Pak, ketika ada kekosongan? Itu kosong sampai nanti ada pengadaan di tahun berikutnya. Sampai ada pengadaan berikutnya. Ini harapannya seperti apa, Pak, dengan tes di hari ini, Pak? Ini harapan kami teman-teman peserta bisa mengikuti tes dengan baik, tunjukkan kompetensi teman-teman semua untuk mengerjakan tes dengan baik sehingga bisa lolos tahap berikutnya. Karena kami sangat berharap sekali talenta-talenta muda Kota Pekalongan untuk bisa masuk ke pemerintah Kota Pekalongan sebagai Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.